girl, you are so pretty, 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 pretty. Film merupakan salah satu hiburan kita di sela-sela lelahnya bekerja sepanjang hari. Ada banyak sekali genre film yang bisa kita nikmati. Dari film lokal sampai film internasional bisa kita nikmati dengan mudah. Tetapi apakah kalian pernah berpikir kalau ada film box office yang menjadikan Indonesia sebagai inspirasinya? Dan kali ini aku akan bahas beberapa film terkenal itu sekarang. Siapa sangka film Raya and the Last Dragon yang tayang pada 3 Maret tahun 2021 ini ternyata terinspirasi dari beberapa budaya yang ada di Asia loh, salah satunya Indonesia. Hal ini disampaikan langsung oleh sang produser Osnat Surer, bahwa sutradara dan para kru datang ke Bali untuk mempelajari budaya yang ada di Indonesia karena mereka ingin setiap adegan dalam film ini akurat sesuai dengan budaya yang ada. Beberapa elemen budaya Indonesia yang muncul dalam film ini, diantaranya pakaian yang dipakai oleh klan Feng menggunakan motif batik khas Indonesia. Dan saat adegan Virana bercerita, juga ditampilkan wayang layang. Dan tak lupa pula desain bangunan rumah di klan Taring terlihat seperti rumah gadang arsitektur rumah Minangkabau dengan atap gonjong yang khas. Selain itu, latar musik yang dipakai dalam film ini menggunakan instrumen musik gamelan. Dan bukan cuma itu, adegan saat Raya berkelahi pun terdapat beberapa gerakan pencak silat. Dan yang paling memukau adalah senjata yang dipakai oleh Raya yang sangat mirip dengan keris, di mana keris adalah senjata tradisional Indonesia. Dalam film Avatar The Way of Water yang rilis pada 14 Desember tahun 2022 ini, terdapat beberapa scan yang terinspirasi dari salah satu suku yang ada di Indonesia, yaitu suku Bajo. Hal ini disampaikan langsung oleh sutradara James Cameron. Untuk menciptakan suku Medcaina, beliau terinspirasi dari suku Bajo yang ada di Indonesia. Suku Medcaina yang tinggal di pesisir pantai dengan gaya arsitektur rumah panggung di atas air sangat mirip dengan kehidupan tempat tinggal suku Bajo, tepatnya di kampung Bajomola yang ada di Wakatobi. Selain kehidupan masyarakatnya, kemampuan menyelam suku Medcaina juga sangat mirip dengan suku Bajo pada umumnya, di mana mereka mampu menyelam di kedalaman 60-70 meter dan mampu menahan nafas hingga 13 menit di dalam air. Ada juga beberapa scan yang menampilkan beberapa warga di suku Medcaina yang bermain di lepas pantai dan bermain dengan hewan raksasa laut. Ini sama dengan kehidupan anak-anak suku Bajo yang suka bermain dengan ikan paus di lepas pantai. Film Eat, Pray, Love rilis pada 13 Agustus tahun 2010. Film ini bercerita tentang Elizabeth Gilbert yang merasa hampa dengan pernikahannya dan kehidupan mapannya. Setelah bercerai, ia melakukan perjalanan keliling dunia selama setahun untuk mencari jati diri, di mana dia menikmati makanan di Italia, beribadah di India, dan menemukan cinta sejati serta kedamaian di Bali. Sebagian besar adegan saat Elizabeth menemukan cinta sejati diambil di Ubud, pusat kebudayaan Bali, serta area sekitar, termasuk sawah hijau yang subur, pasar tradisional, dan pura suci. Tempat yang paling ikonik yang muncul dalam film ini ialah Pantai Labuan Said atau Padang Beach dan Ubud Monkey Forest. Film ini juga menampilkan tokoh nyata, yaitu Ketut Lier, di mana dia adalah seorang penyembuh spiritual, dan Wayan Nuriasi sebagai teman Elizabeth selama berada di Ubud, Bali. Kedua orang ini merupakan karakter yang menonjolkan keramahan dan kearifan lokal Bali. Film Beyond Skyline rilis pada 31 Oktober tahun 2017 yang juga diperankan oleh aktor laga Indonesia Iko Uwais dan Yayan Ruhian. Meskipun latar dalam cerita film tersebut berada di Laos, tetapi lokasi syuting dalam film ini diadakan di beberapa tempat bersejarah di Indonesia seperti Candi Prambanan, Candi Sewu, dan air terjun Sri Ketuk yang ada di Yogyakarta. Aktor Iko Uwais berperan sebagai Sua, sebagai pemimpin pahlawan manusia, sementara Yayan Ruhian berperan sebagai Sif. Keduanya merancang adegan pertarungan menggunakan bela diri pencak silat. Terdapat adegan ikonik yang menampilkan warga lokal berpakaian sarung melawan alien, memberikan nuansa Indonesia yang khas di tengah invasi fiksi ilmiah. Sutradara Liam O'Donnell mengaku ingin menampilkan Indonesia dengan lebih eksplisit,
Namun keterbatasan teknis membuatnya menetapkan Laos sebagai latar cerita meski syuting di Yogyakarta. Film Anacondas The Hunt for the Blood Orchid yang rilis pada tanggal 27 Agustus tahun 2004 ini mengambil latar belakang di pedalaman hutan Kalimantan, Indonesia, yang digambarkan hutan yang penuh ancaman ular anaconda raksasa dan mitos anggrek darah atau blood orchid yang bisa memperpanjang hidup. Film ini menonjolkan lokasi eksotis seperti hutan mangrove dan sungai Kalimantan, serta memuat beberapa dialog dalam bahasa Indonesia. Meskipun syuting juga dilakukan di tempat lain, namun latar cerita dan nuansa hutan yang ditonjolkan adalah hutan Kalimantan, tepatnya di kawasan sekitar Taman Nasional Sebanggau, Kalimantan Tengah. Film ini menggambarkan hutan Kalimantan sebagai tempat yang sangat liar dan berbahaya, dengan rawa-rawa dan sungai yang dalam menyerupai hutan Amazon dan di dalamnya hidup seekor anaconda raksasa. Dalam film ini diceritakan bahwa anaconda tersebut tumbuh menjadi sangat besar karena memakan anggrek darah tersebut. Itulah tadi beberapa film Hollywood yang menjadikan Indonesia sebagai inspirasi. Semoga ini bisa jadi rekomendasi film kalian. Jika kalian ada saran film lain yang juga menjadikan budaya dan alam Indonesia sebagai bagian dalam film, jangan lupa komen di bawah agar teman-teman yang lain bisa menjadikannya koleksi. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih.